Dunia baru. Salma tampak terbangun dari tidurnya. Sambil menyesuaikan cahaya yang masuk, ia melihat jam yang menempel di dinding. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Itu artinya masih ada waktu kurang lebih 1 jam untuk sholat subuh. Karena terbangun, Salma memutuskan untuk sholat tahajud. Namun sebelum beranjak dari tempat tidur, ia menoleh menatap ke arah Roni yang masih tertidur pulas. Salma menatap dalam wajah Roni yang sangat damai ketika tidur. Aku tidak menyangka jika aku sudah menjadi istri dari bupatiku sendiri. Hal yang tidak pernah terpikirkan olehku. Batin Salma sambil terus menatap Roni. Maaf, jika sikapku masih kurang baik kepadamu. Hatiku masih belum menerima semua ini. Lanjutnya, tanpa sadar, air mata Salma menetes perlahan. Rasa bersalah sedikit menelusup ke dalam hatinya. Karena tidak ingin terlarut, dengan perlahan, Salma beranjak dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudhu. Tak berapa lama setelahnya, Salma masih melihat Roni yang masih tidur. Roni terlihat tidak terusik dengan pergerakan Salma. Setelah memakai mukena, segeralah ia melaksanakan sholat tahajud. Roni mulai terusik. Matanya perlahan membuka berusaha menyesuaikan cahaya yang masuk. Ia menoleh sekilas ke samping. Ia sedikit terkejut ketika melihat Salma tidak ada di sampingnya. Namun, sedetik kemudian, matanya tak sengaja melihat seorang perempuan sedang duduk bersimpuh di atas sajadah, membuat Roni tertegun seketika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua hamba. Dan ampunilah. Salma terdengar menjeda ucapannya. Roni tampak menunggu kelanjutan ucapan Salma. Dan ampunilah dosa-dosa suami hamba. Permudahlah segala urusannya di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Hamba meminta maaf kepadamu ya Allah, karena hamba belum bisa menjadi istri yang baik untuk suami hamba. Roni terpaku mendengar doa Salma. Ia tidak menyangka jika Salma akan mendoakannya. Saya Sal yang harus minta maaf sama kamu. Seandainya saat itu saya menolak pernikahan ini, mungkin hidup kamu tidak akan seperti ini. Terpaksa hidup dengan orang yang tidak kamu cintai. Batin Roni. Terdengar suara isak tangis Salma membuat Roni menoleh. Ia bingung harus melakukan apa. Apa saya harus melepasmu, Sal? Tanya Roni dalam hatinya. Ingatan Roni kembali, di mana ketika ia mengucapkan ijab qabul, perjanjian yang tidak main-main antaranya dengan Allah, perjanjian yang disaksikan oleh banyak orang, dan para malaikat pun ikut menjadi saksi. Salma yang telah selesai doa dan menangis segera melepas mukena. Ia tidak ingin Roni melihat dan mendengarnya. Tapi sayang sekali, ketika Salma membalikkan badan, ia melihat Roni yang sedang melamun. Salma sedikit terkejut. Sejak kapan kamu bangun? Tanya Salma membuat Roni tersentak. Baru, jawab Roni dengan singkat. Salma menghembuskan nafas lega. Ia berharap Roni tidak mendengar doa-doanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan mulai menyahut dari masjid maupun musola. Roni pun beranjak dari tempat tidurnya. Hari ini saya sholat di masjid. Gak apa-apa kan? Salma mengangguk. Gak apa-apa. Tanpa berucap, Roni masuk ke kamar mandi. Ia membasuh mukanya dengan air. Tak lama keluar lagi dan segera memakai baju koko dan sarung yang telah Salma siapkan. Terima kasih. Hari ini mau dimasakin apa? Tanya Salma membuat Roni menghentikan aktivitasnya. Roni sedikit heran. Gak usah masak, gak apa-apa. Nanti saya bisa beli, balas Roni. Aku gak mau jadi istri durhaka.
Jadi buruan, mau dimasakin apa? Roni tampak berpikir. Salma pun menunggu. Terserah, jawab Roni membuat Salma sedikit kesal. Nada bicara Roni mulai sedikit berubah. Saya mau ke masjid dulu, pamit Roni begitu saja, membuat Salma sedikit heran. Kenapa dia? Salma mengendikkan bahunya berusaha tidak peduli dengan Roni. Jadi suami itu memang berat. Istri yang buat salah, suamilah yang menanggung. Karena itu, carilah istri yang penurut, agar bisa kita bimbing dengan baik. Roni tampak fokus mendengar kajian subuh setelah melaksanakan sholat berjamaah. Perkataan tadi lagi-lagi membuatnya berpikir. Berat sekali ya beban ini, batin Roni. Kajian subuh telah selesai. Roni pun memutuskan untuk keluar. Tapi sebelumnya, ia duduk terlebih dahulu di pelataran masjid, sambil menunggu matahari muncul. Puk, sebuah tepukan di bahu membuat Roni tersentak. Bapak-bapak berpeci putih menghampirinya. Roni memang sering berjamaah di masjid tersebut. Oleh karena itu, tidak asing bagi masyarakat jika melihat pemimpin kabupatennya sholat berjamaah di masjid tersebut. Pak, ucap Roni yang baru pertama kali melihat bapak-bapak tersebut. Bapak tersebut tersenyum, lalu mencoba menyamankan posisi duduk di samping Roni. Mas sering kesini ya? Tanya bapak itu. Roni tersenyum. Alhamdulillah, kenapa Pak? Tidak apa-apa, tapi saya senang jika melihat seorang pemuda rajin ke masjid. Ucap bapak tersebut membuat Roni berpikir jika laki-laki parubaya di hadapannya tidak mengetahui identitasnya. Bapak sering kesini juga? Saya baru pindah ke sini, Mas. Bapak dari mana? Saya dari Jakarta. Kesini karena ikut anak saya setelah istri saya meninggal. Terang bapak tersebut. Maaf Pak, lagi-lagi bapak itu tersenyum. Saya lihat kamu sudah menikah, ucap bapak itu sambil melihat cincin yang melingkar indah di jari manis kiri Roni. Roni tersenyum lagi. Alhamdulillah, iya Pak. Saya baru menikah beberapa hari lalu. Oh, pengantin baru rupanya. Bapak itu tampak sedikit tertawa, membuat Roni menatap heran. Saya jadi teringat dengan mendiang istri saya. Bapak itu terlihat menarik nafas. Roni mencoba menjadi pendengar yang baik. Dulu saya terpaksa menikahinya, karena kakak saya kabur. Ia tidak mau menikah dengan perempuan itu karena lebih memilih perempuan lain. Yang pada akhirnya, mau tidak mau saya yang menggantikannya. Awalnya istri saya tidak pernah menerima saya. Sampai setelah pernikahan berjalan beberapa waktu, saya berpikir untuk melepas istri saya, karena saya merasa tidak bisa membahagiakannya. Bapak itu menatap mata Roni dalam. Terus Pak. Tapi pemikiran tersebut berubah ketika saya mengingat kalimat ijab kabul yang saya ucapkan di depan seluruh keluarganya. Saya tidak mungkin melepasnya, apalagi dia adalah perempuan baik-baik. Hingga tanpa saya sadari, seiring berjalannya waktu, saya jatuh hati padanya. Dan yang membuat tidak menyangka, cinta itu terbalaskan hingga sekarang kami mempunyai anak dan cucu. Cerita bapak tersebut membuat Roni tertegun. Pernikahan memang serumit itu ya Pak? Tanya Roni. Bapak itu tersenyum. Pernikahan itu sebenarnya tidak rumit jika sudah tahu kuncinya. Dan kuncinya ada pada diri kita sebagai seorang suami. Suami itu seperti nahkoda dalam rumah tangga. Jika nahkodanya tidak kuat, bagaimana dengan awak kapalnya? Jadi kamu harus kuat dalam membimbing istrimu. Jangan pernah berpikir untuk melepasnya, bagaimanapun keadaan kalian. Ingat, kalian disatukan bukan karena sebab. Kalian disatukan karena itu skenario dari Tuhan. Kalau akhirnya kita tidak kuat, jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu harus yakin, menikah itu memang dunia baru. Dunia di mana yang semula kamu sendiri, tiba-tiba berubah di mana sekarang apa-apa harus berdua. Jalani,
Nikmati, syukuri. Insya Allah saya yakin kalian akan bahagia. Terang bapak tersebut. Sudah ya, saya pamit dulu. Itu anak saya sudah menunggu di depan. Pamit bapak itu lalu menjabat tangan Roni. Selalu cintai istrimu tanpa pakai alasan apapun, ucap bapak itu lagi. Setelahnya ia pergi meninggalkan Roni yang mematung. Weh dedeh, pagi-pagi Kak Salma udah di dapur aja. Celetuk Lingga yang lagi-lagi muncul tiba-tiba. Kalau mau muncul bisa salam dulu gak sih? Bikin kaget aja. Seloroh Salma. Lingga hanya menyengir menampilkan deret giginya. Masak apa sih kak? Kayaknya enak. Lingga mendekat ke meja makan. Salma menaruh beberapa masakan yang ia buat setelah sholat subuh. Ada sayur bayam, perkedel kentang, sama... Wah, ikan salmon lagi. Buat siapa ini? Buat aku. Lingga ingin mengambil makanan tersebut namun ditahan oleh Salma. Eits, kalau mau ambil nanti dulu, setelah Roni makan. Ucap Salma membuat Lingga menarik tangannya lalu tersenyum jahil. Waduh, ternyata ini buat Mas Bupati. Aduh, enak sekali ya. Pagi-pagi sudah dimasakin sama istri. Apa dayalah aku yang jomblo. Pengen kayak gini. Pengen lah kak, biar aku gak bingung mau makan apa. Tante Ima, Lingga mau nikah. Buruan daftarin ke KUA. Aduh, Salma membuat Lingga panik. Seketika Lingga menutup mulut Salma. His, diem Kak Sal, bukan itu maksudku. Ucap Lingga dengan muka yang masih panik. Salma menunjuk mulutnya yang masih dibekap oleh Lingga. Lingga pun tersadar dengan cepat ia melepasnya. Tanganmu bau, ejek Salma membuat Lingga mencium tangannya. His, enggak ya. Kak Salma ngarang, aku itu habis pakai hand body by Scarlett ya. Balas Lingga. Salma hanya memutar bola mata malas. Kemudian ia mengambil satu set kotak makan dan menyiapkan bekal untuk Roni bawa. Ini Kak Roni sudah datang dari masjid kak, tanya Lingga. Iya Ling, tadi kamu kemana? Padahal mau saya ajak. Wah telat, aku udah di musola sebelum subuh tadi kak. Salma mengernyitkan dahinya. Ia sedikit heran dengan Lingga yang tumben sekali berjamaah di musola. Gak salah itu, biasanya kamu paling belakang kalau sholat jamaah, sahut Salma. Kak Salma gak percaya, aku itu udah di musola sebelum subuh karena ketiduran di sana setelah kumpul sama teman-teman lama. Tarang Lingga membuat Salma menghembuskan nafas kasar. Sudah ketebak, kamu gak mungkin sebelum subuh pergi ke musola sebelum dibangunkan sama Om Indra. Lingga terkekeh. Kak Salma tahu banget. Ini bekal buat kamu, nanti jangan lupa dibawa. Hari ini aku berangkat pagi, soalnya ada jadwal piket menyambut anak. Ucap Salma sekaligus ia meminta izin ke Roni. Saya antar, balas Roni. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Lagi pula motorku sudah bisa dipakai. Pakaianmu juga sudah kusiapkan, jadi tidak perlu khawatir. Aku sudah menjalankan kewajibanku. Lanjut Salma. Lingga hanya diam mendengarnya. Tunggu Kak Sal, hari ini aku mau pinjam motormu. Buat apa? Buat jalan-jalan di Tuban lah, mumpung pulkam, balas Lingga. Salma menggeleng. Jalan-jalan bisa nanti sore. Hari ini kamu pasti ada jadwal kuliah online kan? Jadi jangan bolos. Sudah, aku pamit. Assalamualaikum. Ucap Salma sambil mencium tangan Roni, lalu keluar rumah. Roni hanya menatap. Ia bingung dengan perasaan dan pikirannya. Sabar ya Kak Roni. Aku yakin, cepat atau lambat, Kak Salma akan menerima Kak Roni. Ucap Lingga tampak lebih dewasa. Roni tersenyum. Kalau kamu bahagia dengan saya melepasmu, maka akan saya lakukan Sal. Tapi saya berharap kamu tetap bertahan dan terus berusaha menerima semua ini. Batin Roni. Semua guru terlihat mulai berkumpul di kantor. Kegiatan yang selalu mereka lakukan setelah selesai mengajar. Diawali dengan tilawah surah-surah pendek, dilanjut berbagi cerita. Secara bergantian, semuanya mendapatkan kesempatan untuk berbagi cerita. Kini giliran Ustazah Yati.
senior Salma yang telah mengabdi hampir 20 tahun di yayasan tersebut. Senior yang menjadi panutan semuanya dalam hal apapun. Senior yang sering berbagi cerita tanpa diminta. Ayo Ustazah Yati, silakan cerita. Pasti seru ini, ucap Ustazah Novi memberikan kesempatan. Ustazah Yati tersenyum. Kalau udah senyum kayak gini, biasanya mau cerita soal ayah ini, celetuk Ustazah Iza. Ayah adalah sebutan dari suami Ustazah Yati. Di beberapa kali kesempatan bahkan sering, Ustazah Yati menceritakan kebaikan-kebaikan suaminya. Tentunya membuat yang lain mendapatkan pelajaran yang penting untuk masing-masing rumah tangga. Terima kasih Us. Jadi saya mau cerita. Beberapa waktu lalu, saya mendengar salah satu kajian dan itu benar-benar mengena di hati maupun pikiran saya. Ustazah Yati menjeda ucapannya, lalu menoleh ke arah Salma yang memang duduk di sebelahnya. Salma terlihat sangat antusias untuk mendengar cerita tersebut. Tentang golongan manusia yang tidak bisa mencium bau surga. Jangankan masuk ke surga, mencium saja tidak bisa. Lanjut Ustazah Yati. Ada yang tahu siapakah mereka? Tanyanya lagi. Salma tampak berpikir, lalu menggeleng. Mereka adalah para istri yang durhaka kepada suaminya, ucap Ustazah Yati dengan tegas. Semua guru terdiam sejenak, begitupun dengan Salma. Maksudnya gimana Mbak? Tanya Ustazah Dwi, teman sejawatnya. Jadi gini teman-teman. Istri yang durhaka itu contohnya seperti suka meninggikan suaranya di hadapan suami, tidak mau mengurus suami dibiarkan saja tanpa ditanya apa kebutuhannya, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Saya yakin teman-teman pasti tahu istri durhaka itu seperti apa. Bagaimanapun perilaku suami kita, hendaknya kita harus bersabar. Jujur saya sendiri masih merasa belum jadi istri yang baik karena banyak kebutuhan dari suami yang belum terpenuhi. Hampir setiap malam, saya minta maaf ke Ayah Us atas segala kekurangan saya. Terang Ustazah Yati membuat Salma tertegun. Cerita tersebut seperti tamparan buat Salma. Ia menatap cincin yang melingkar di jari manis sebelah kanan. Salma sengaja memindahkan posisi cincin agar tidak diketahui oleh rekan-rekannya. Salma mengingat perlakuannya kepada Roni yang sangat tidak baik. Bahkan ia sering marah-marah kepada Roni, membuat rasa bersalah tumbuh semakin besar di hati Salma. Jadi intinya Mbak Salma, kita harus berlaku baik kepada suami. Jangan pernah membentaknya. Selalu berikan senyuman terbaik ketika ia pulang. Ucap Ustazah Yati membuat Salma tersentak. Novia yang mendengar pun tersenyum tengil ke arah Salma. Mbak Yati, Salma kan masih jomblo, kenapa ngomongnya ke Salma? Celetuk Ustazah Nani. Ya nggak apa-apa, ini buat nambah ilmu kalau nanti sudah jadi istri ya Mbak Salma. Saya yakin Mbak Salma nanti jadi istri yang baik. Jawab Ustazah Yati membuat Salma tersenyum tipis. Ia bingung harus merespon apa. Maaf Us, saya belum bisa jujur. Saya sudah menikah, saya sudah menjadi istri. Bahkan, Salma terlihat melamun membuat Novia yang di sampingnya pun menepuk bahunya. Woi, jangan melamun. Mbak Salma jadi kepikiran kan? Celetuk Ustazah Nani lagi. Salma menanggapinya hanya dengan senyuman. Tuh, dengerin kata senior. Harus jadi istri yang baik. Bisik Novia membuat Salma menepuk pelan paha Novia. Malam kembali menyapa. Seharian penuh Salma disibukkan dengan mengajar dan mempersiapkan kegiatan baru untuk murid-muridnya. Begitu pula dengan Roni. Ia juga sibuk kunjungan kerja ketiga ke kecamatan sekaligus. Assalamualaikum. Salam Roni sambil mengetuk pintu kamar Salma. Dengan cepat, Salma membuka pintu tersebut. Salma tersenyum menyambut kedatangan Roni, membuat Roni terheran-heran. Dengan senyum yang masih tercetak di bibir, ia mengambil tangan Roni lalu menciumnya. Roni terpaku. Ia bingung dengan tingkah Salma.
Kamu kenapa senyum-senyum? Tanya Roni dengan wajah yang sangat heran. Gak apa-apa, pengen senyum aja. Senyum kan ibadah, jawab Salma dengan sikap yang berbanding terbalik dari sebelumnya. Setelah Ustazah Yati bercerita, Salma seperti mendapatkan hidayah. Ia sadar atas apa yang ia lakukan ke Roni. Karena itu ia bertekad untuk berubah. Ia ingin serius menjalani rumah tangga ini. Roni pun meletakkan tas kantornya, lalu duduk di kursi. Mau mandi kan? Aku siapin air hangat ya. Ucap Salma membuat Roni semakin heran. Tunggu, kamu kenapa sih hari ini? Kamu kesambet? Tanya Roni lagi. Seketika wajah Salma berubah menjadi datar. Memangnya gak boleh senyum sama suami sendiri? Ucap Salma yang mulai kesal kepada Roni. Ya aneh aja, kamu seperti Salma yang tidak saya kenal. Salma menghembuskan nafas pelan. Sejak tadi ia mempersiapkan diri untuk menyambut Roni dengan sehangat mungkin. Tapi respon Roni justru seperti itu. Salma tidak menanggapi perkataan Roni, karena Salma mulai kesal. Ia pun kembali sibuk dengan laptop di hadapannya. Cuek mode on, lirih Roni. Tanpa memperdulikan Salma, Roni masuk ke kamar mandi. Badannya sudah gerah dari sejak tadi. Salma hanya melirik sekilas. Aku udah usaha buat ngilangin rasa gengsi. Respon dia malah kayak gitu, keluh Salma. Roni yang belum sepenuhnya menutup pintu kamar mandi, sedikit mendengar ucapan Salma. Lagi-lagi senyum tipis Roni muncul. Tak berapa lama, Roni telah selesai mandi. Ia melihat jam yang menunjukkan pukul 8 malam. Salma pun masih sibuk dengan laptop di hadapannya. Dengan langkah pasti, Roni mendekat ke Salma dan duduk di samping Salma. Ngapain duduk di sini? Tanya Salma sedikit sengit. Tadi senyum-senyum, sekarang marah-marah. Kamu kenapa sih? Roni masih heran dengan tingkah Salma. Ya kamu mikirlah Roni, jawab Salma. Saya bukan cenayang yang tahu pikiran orang lain ya, balas Roni. Salma diam tidak ingin menanggapinya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di otak Roni. Mau es podeng? Tawa Roni. Salma menghentikan aktivitasnya ketika mendengar kata es podeng. Enggak, jawab Salma dengan cuek. Oh, enggak mau. Ya sudah. Saya mau cari sendiri, dan saya makan sendiri juga. Roni tahu jika Salma dari sejak kemarin ingin minum es podeng. Ia tahu karena Adnanlah yang memberitahu. Roni segera mengambil jaket berwarna coklat, lalu memakainya. Tak lupa masker serta topi untuk menutupi identitasnya. Beneran gak mau? Roni mencoba memancing Salma. Salma berusaha menahan. Sebenarnya ia sangat ingin meminum es tersebut, tapi rasa gengsi masih menguasainya. Ya sudah, saya pergi dulu, pamit Roni. Namun tiba-tiba, tunggu, aku mau. Salma akhirnya menghilangkan rasa gengsinya, daripada ia tidak bisa tidur gara-gara es podeng. Senyum Roni terbit seketika. Senyum kali ini jauh lebih lebar. Tadi katanya gak mau. Kan tadi, sekarang aku mau. Jadi aku ikut cari esnya, balas Salma. Coba ngomongnya yang lembut dulu sama suami, ucap Roni mulai menjahili Salma. Salma berusaha menahan emosi, lalu berusaha menampilkan senyum manisnya. Mas Roni Parulian, aku mau ikut cari es podeng ya, ucap Salma berusaha lembut. Nah gitu, balas Roni sambil mengusap pelan kepala Salma. Sekarang ambil jaket sama masker. Kita berangkat naik motormu, titah Roni. Tanpa mendebat, Salma melakukan apa yang Roni perintahkan. Dengan menggunakan jaket warna merah marun dan kerudung coklat, terlihat mereka seperti memakai pakaian couple dengan warna yang berbeda. Sudah siap naik ride? Tanya Roni. Salma mengangguk dengan semangat. Entah mengapa, sisi Salma yang seperti abang-abang hilang malam itu.
Roni pun jauh lebih manis. Dengan menggunakan motor Beat kesayangan Salma, dan tentunya dikawal oleh para ajudan mereka membelah jalanan kota malam itu. "Sal, kamu masih di belakang kan?" tanya Roni sedikit berteriak. "Hah? Apa? Aku nggak dengar," balas Salma tak kalah keras. Roni sedikit terkejut, pasalnya suara Salma keluar tepat di telinganya. "Kamu masih di belakang?" Roni mencoba mengulang perkataannya. "Iya, masih." Tetap dengan teriakan Salma menjawab pertanyaan Roni, sedang Roni hanya geleng-geleng kepala. Otak Roni kembali memunculkan ide untuk menjahili Salma. Ia sedikit mengebut membuat Salma mau tak mau berpegangan pada perut Roni. "Roni, jangan ngebut," teriak Salma. "Apa Sal? Saya nggak dengar," balas Roni pura-pura tidak mendengar. Seketika Salma menabok punggung Roni membuat kemudinya sedikit oleng. "Buset, nih cewek kalau nabok nggak kira-kira. Dikira samsak ini punggung." Batin Roni merasakan tabokan Salma yang sedikit perih. "Jangan ngebut Roni, aku nggak mau mati muda," teriak Salma. Jalanan memang sepi, karena itu Roni berani untuk ngebut. Roni tidak memperdulikan perkataan Salma. Justru ia semakin menambah kecepatan. Hingga tanpa sadar, tangan Salma sudah melingkar sempurna di perut Roni. Meski Salma terkadang terlihat abang-abang, ia juga punya rasa takut, salah satunya itu. Roni senyum-senyum sendiri merasakan tangan Salma yang melingkar. Dengan tiba-tiba, Roni menghentikan laju motornya, membuat Salma sedikit memajukan tubuhnya memeluk Roni. "Sudah sampai," ucap Roni tanpa merasa bersalah. Dengan emosi, Salma turun dari motornya. Ia memukul brutal bahu Roni. "Is, ngeselin, nyebelin. Ngapain tadi ngebut? Kalau mau mati jangan ngajak-ngajak," sungut Salma. Sedang Roni hanya tersenyum. Roni segera membekap mulut Salma. Pasalnya sekarang mereka ada di tempat umum. Jangan sampai Salma teriak namanya. Bisa-bisa identitas mereka terbongkar. "Diam, jangan teriak, nanti kita ketahuan," bisik Roni sambil menatap mata Salma. "Kalau mau ngomel, nanti aja di rumah," lanjut Roni. Salma pun mengangguk polos. Setelahnya Roni melepas helm. Salma pun mengikutinya. Tapi tampaknya Salma sedikit kesusahan karena pengaitnya mulai karatan. Roni yang memang peka, segera membantu Salma. Salma tersentak ketika tangan Roni menyentuh tangannya. "Sini saya bantu," ucap Roni membuat Salma menatap wajah Roni yang sangat dekat. "Saya tahu saya ganteng, jadi biasa saja kalau natap," sindir Roni membuat Salma membuang mukanya. "Udah, helmnya saya simpan dulu." Helm Salma telah terlepas dari kepala Salma. Roni menyimpannya di atas jok motor tersebut. Setelahnya, dengan spontan ia menggandeng tangan Salma. Es podeng Cap Salmon adalah es podeng yang sejak dulu ingin Roni kunjungi. Namun karena kegiatannya yang cukup padat membuat dirinya belum pernah mencoba minuman ini. "Duduk di pojok sana, saya pesankan dulu," tunjuk Roni ke salah satu sudut warung yang jauh dari semuanya. Salma pun menurut. Ia menuju ke tempat yang Roni maksud. Setelah memesan, Roni menyusul ke tempat yang Salma duduki. Kecanggungan menyelimuti mereka. Salma asyik dengan HP-nya. Lagi-lagi Roni berniat jahil kepada Salma. Dengan sengaja, ia merebut HP yang digenggam Salma. "His, balikin. Aku mau balas pesan dari temanku," ucap Salma sambil mengambil HP-nya. Tapi sayangnya, HP tersebut telah Roni masukkan ke dalam saku celananya, membuat emosi Salma naik. Salma ingin sekali marah, tapi ia tahan karena ini tempat umum. Tidak mungkin ia marah-marah, karena bisa-bisa penyamaran mereka terungkap. "Bisa nggak, kalau lagi berdua kita fokus? Jangan ke-distract dengan hal lain," pinta Roni membuat Salma terdiam. "Ini es podengnya mas, mbak, selamat menikmati." Seorang pelayan memberikan 2 gelas es podeng. Dengan sopan, Roni menerimanya. "Terima kasih ya mas." Setelah pelayan tersebut pergi, Salma masih diam dan lagi-lagi Roni dibuat heran.
Kenapa diam? Gimana mau makan? Kalau buka masker nanti ketahuan, ucap Salma sedikit pelan. Roni baru sadar, meskipun ia di pojok warung tapi tetap saja mereka bisa jadi ketahuan. Roni mulai berpikir. Sedetik kemudian ia berkata, "Ikut saya," ajak Roni sambil menggandeng tangan Salma dan membawa 2 gelas es podeng. Salma menurut. Ternyata Roni membawanya ke seberang jalan yang menembus ke pemandangan laut pada malam hari. Warung ini memang dekat dengan laut. Setiap malam, pinggir jalan tersebut ramai karena banyak orang yang menikmati suasana pantai di malam hari. Meski hanya ada lampu-lampu dari perahu para nelayan. "Kita di sini saja." Salma duduk di samping Roni. Roni memberikan 1 gelas es podeng kepada Salma. Tanpa menunggu, Salma segera menyantap es podeng yang es batunya mulai mencair. Roni melirik sekilas ke arah Salma. Salma tampak lucu ketika minum es tersebut. Ia seperti orang yang tidak pernah minum selama seminggu. Pelan-pelan minumnya, tegur Roni dengan lembut, membuat Salma menoleh menatap Roni. "Enak, aku baru pertama kali coba es ini," terang Salma. "Sama, saya juga." "Kamu tahu ini apa?" Roni menunjukkan sebuah makanan yang mirip dengan beras tapi berwarna hitam. "Itu mutiara." Kayak ketan?" jawab Salma yang ikut bingung. "Enak ya?" lanjut Salma. Roni mengangguk. Karena sangat enak membuat Salma tidak sadar jika mulut sedikit kotor. Dengan spontan, Roni membersihkan sisa-sisa minuman tersebut tanpa menggunakan apapun. Untuk pertama kalinya, Roni menyentuh bibir mungil Salma. Salma tertegun dengan perlakuan Roni. "Sudah bersih. Lain kali minumnya pelan-pelan," tegur Roni sekali lagi. Salma hanya mengangguk. Perlakuan Roni membuatnya tidak bisa berpikir. Setelah minuman habis, Roni berkata, "Mau pulang atau di sini dulu?" Kalau lanjut naik kereta aja gimana?" Salma menawarkan pilihan yang lain. Roni memicengkan matanya. "Ketagihan peluk saya ya?" Sontak Salma menabok bahu Roni lagi. Roni sedikit meringis. Bekas tabokan yang tadi bertambah lagi. "Enak aja, enggak ya? Aku peluk kamu juga gara-gara kamu ngebut." "Aku peluk kamu juga gara-gara kamu ngebut. Aku gak mau ya kalau kamu ngebut lagi. Lebih baik aku minta Adi buat jemput aku," ucap Salma membuat Roni mendelik. "Ngapain minta jemput Adi? Pulang sama saya juga bisa," seloroh Roni. "Ya kalau kamu ngebut, lebih baik aku minta jemput Adi." Gak ada. Sudah gak usah bahas Adi. Sekarang kita lanjut perjalanan. Saya ajak kamu ke suatu tempat. Tukas Roni membuat Salma penasaran. Orang-orang nampak silih berganti masuk ke lapangan yang sudah dipenuhi para stand pedagang maupun stand permainan. Mata Salma terus menatap hingga motor yang dikendarai Roni berhenti untuk parkir. "Pasar malam," cicit Salma. Roni pun tersenyum dan mengangguk. "Gak apa-apa kan?" Tanpa menjawab, Salma langsung menggandeng tangan Roni. Namun Roni menahannya. "Tunggu, dilepas dulu helmnya." Salma menepuk kepalanya yang masih memakai helm, karena terlalu bersemangat sampai lupa jika helm masih di kepalanya. Roni hanya geleng-geleng melihat tingkah Salma. Ia kembali membantu Salma melepas pengait helm tersebut. Wajah Salma terlihat lucu sekali ketika Roni melepas pengait helm. Roni sedikit tersenyum. "Kenapa senyum?" tanya Salma. "Gak apa-apa udah, sekarang kita masuk." Tanpa basa-basi, Salma menggandeng tangan Roni membuat jantung Roni berdetak lebih cepat. Setelah mereka masuk ke lapangan, mata Salma terlihat berbinar menatap sekelilingnya. Setelah sekian lama, akhirnya ia datang ke pasar malam lagi. Roni menoleh menatap Salma yang sedang tersenyum bahagia. Roni tertegun. Ia baru pertama kali melihat Salma tersenyum sebahagia ini. "Naik komedi putar yuk," ajak Salma sambil menunjuk permainan yang dimaksud. Roni mendelik. "Itu buat anak-anak, Sal.
kita sudah dewasa, tolak Roni. Yes, gak apa-apa Ron, itu kamu lihat, ada bapak ibu yang naik juga. Udah ayo. Salma langsung menarik tangan Roni. Roni hanya bisa pasrah. Setelah membeli tiket, Salma dan Roni segera naik komedi putar itu. Yeay, akhirnya naik ini juga. Pekik Salma dengan bahagia, membuat Roni menoleh. Ia melihat wajah Salma yang sangat ceria. Roni pun tersenyum. Ron, kita harus foto. Ajak Salma membuat Roni terdiam. Salma yang di hadapannya saat ini sangat berbeda dari Salma yang sebelumnya. Kok diam sih? Ayo foto. Ajak Salma lagi, membuat Roni melihat kamera HP yang Salma pegang. Setelah beberapa putaran, akhirnya mereka pun turun. Dengan tangan saling bertaut, Roni bertanya, "Sekarang mau kemana?" Salma menatap sekelilingnya, hingga matanya terhenti di sebuah permainan lempar kaleng. Itu, tunjuk Salma. Lempar kaleng. Salma mengangguk semangat. Oke, let's go. Dengan senang Salma menarik tangan Roni. Batin Roni bermonolog. Ia tidak menyangka jika Salma bisa menjadi perempuan yang celingi. Mas, 1 kali main berapa duit? Tanya Salma kepada mas-mas penjaga. 1 kali main 5.000 aja mbak. Kalau menang dapat apa? Tanya Salma lagi. Kalau menang, mbaknya bisa milih boneka yang dipajang. Terserah, terang masnya. Salma pun tersenyum. Mas, main 4 kali ya? Ucap Salma sambil memberikan 1 lembar uang 20.000. Siap mbak, ini mbak bolanya, silakan. Mas itu memberikan 4 bola kepada Salma. Salma pun mulai ancang-ancang untuk melempar bola agar tepat sasaran. Ayo Sal, saya yakin kamu gagal, ucap Roni. Sontak membuat Salma memukul bahu Roni. Kok gagal sih? Harusnya berhasil dong, seloroh Salma. Itu maksud saya, maaf, typo. Ucap Roni segera meralat ucapannya sebelum Salma mode singa beraksi. Salma kembali fokus. Dengan sekuat tenaga dan berbagai perhitungan, Salma menembak kaleng tersebut. Tapi sayang, lemparan itu hanya mengenai separuhnya saja. Ya, gagal. Lagi mbak, itu masih ada 3 bola, sahut mas-mas itu. Salma kembali melempar tapi hingga lemparan terakhir, kaleng tersebut masih berdiri tegak, membuat Salma putus asa. Sudahlah mas, capek kali aku main ini. Kamu apakan permainan itu sampai gak bisa runtuh itu kaleng? Kalengnya kamu lem ya? Ucap Salma diakhiri menuduh membuat masnya mendelik. Ngarang aja mbaknya. Saya gak sampai gitu ya. Mbaknya aja yang gak jago melempar. Balas mas itu. Dengan muka kesal, Salma menjauh dari stand tersebut. Roni hanya geleng-geleng melihat dan mendengarnya. Ia pun membiarkan Salma menuju tempat duduk yang tidak jauh dari stand tersebut. Pacarnya ya mas? Roni hanya mengangguk. Memang agak lain ya, celetuk mas itu. Masnya jangan bilang seperti itu. Nanti kalau dia dengar, bisa-bisa stand ini bubar semuanya. Balas Roni dengan berbisik. Masnya terkekeh. Masnya kuat sekali pacaran sama perempuan seperti itu. Roni hanya tersenyum dari balik masker. Susah banget sih buat ngeruntuhin kaleng itu. Aku curiga. Kalengnya pasti dikasih lem, biar gak ada orang yang berhasil. Padahal kan aku pengen boneka kura-kura. Ucap Salma bermonolog. Tiba-tiba, sebuah boneka kura-kura berwarna hijau kuning muncul di depan mukanya. Membuat Salma terkejut. Ia pun menengok ke belakang. Ronilah yang menyodorkan boneka tersebut. For you. Ucap Roni sambil mengambil posisi di samping Salma. Salma masih terkejut. Ia tidak menyangka jika Roni membawa boneka kura-kura itu. Kamu dapat dari mana? Kamu malak ya? Tanya Salma. Membuat senyum Roni pudar seketika. Kenapa pikirannya negatif terus sih? Tadi masnya dituduh kasih lem ke kaleng. Sekarang saya dikira malak.
balas Roni mulai kesal. Ya gimana, tadi aku coba aja susah, jadi gak mungkin kamu bisa. Ucap Salma sedikit meremehkan Roni. Kamu jangan meremehkan saya ya, buktinya saya sekali lempar langsung dapat boneka ini. Balas Roni sedikit angkuh. Salma menatap Roni malas. Kalau gak mau ya sudah, saya kasih ke orang lain. Ucap Roni sambil berpura-pura akan menghampiri seseorang. Dengan cepat, Salma menahan langkah Roni. Tunggu. Tapi beneran kan ini gak malak? Benar Salma, gak mungkin saya malak. Balas Roni yang mulai geram. Salma tersenyum lalu mengambil boneka tersebut dari tangan Roni. Terima kasih. Salma kembali duduk dan diikuti oleh Roni. Salma terlihat mengelus lembut boneka itu. Bonekanya mau dikasih nama? Tanya Roni membuat Salma menoleh ke Roni. Boleh juga. Tapi apa namanya? Salma mulai berpikir. Begitu pula dengan Roni. Salmon. Kasih nama Salmon. Ucap Roni memberikan usulan. Dahi Salma mengernyit. Kok salmon? Ini kan kura-kura, bukan ikan. Balas Salma. Ya nggak apa-apa. Ikan dan kura-kura sama-sama hidup di air. Mereka temenan, jadi nggak masalah. Jawab Roni membuat Salma menatap datar laki-laki itu. Bupati juga bisa mikir gitu ya? Heran Salma. Namanya juga manusia, biasa buat salah. Tapi oke juga sih. Salmon. Udahlah, kasih nama itu. Tukas Salma. Aku beri nama kura-kura ini adalah Salmon. Pekik Salma dengan semangat. Roni tersenyum dari balik maskernya. Lalu pandangannya tidak sengaja melihat biang lala yang berputar di belakang Salma. Mau naik biang lala? Tawa Roni. Salma menoleh mengikuti tatapan Roni. Ayo, aku udah lama gak naik itu. Balas Salma lalu dengan cepat ia menggandeng tangan Roni. Lagi-lagi jantung Roni berdebar sangat cepat ketika Salma menggandengnya. Mas, naik 2 orang ya? Ucap Salma kepada mas-mas penjaga permainan itu. Siap mbak, tapi tunggu ya. Dim, sampai kapan kita di sini? Tanya Rahman, yang sejak tadi mengawal Roni dan Salma. Tangan Diman tampak sibuk menghalau nyamuk yang mulai menggigit badannya. 2 orang ini tengah diberi amanah dari Roni untuk mengawal perjalanan Roni dan Salma. Cek, sampai mereka pulang lah. Ini nyamuk kenapa banyak banget sih? Lanjut Diman. Mereka memang mengawal. Namun Roni meminta mereka untuk jaga jarak dalam mengawalnya, agar tidak diketahui masyarakat. Dan karena itu, saat ini mereka sembunyi di bawah pohon yang tentunya banyak semak-semak belukar yang tumbuh. Tapi kenapa kita harus di sini sih? Kita kan bisa ikut ke sana. Balas Rahman. Iya juga ya. Lagi pula masyarakat juga nggak tahu kita. Diman baru sadar, karena memang Dimanlah yang mengusul agar mereka memantau dari sana. Rahman menatap datar teman seperjuangannya itu. Kau habis makan apa sih? Kenapa jadi lemot gini? Hehehe. Maaf, mulai gak fokus. Ya sudah, kita ikut ke dalam, ucap Diman. Mereka berdua langsung masuk ke lapangan. Mata keduanya memantau dengan tajam apa yang dilakukan oleh atasannya. Hingga tak sengaja, mata Diman menangkap seseorang misterius yang sedang mengobrol dengan mas-mas penjaga mesin diesel yang digunakan untuk menyalakan lampu penerangan. Diman menajamkan penglihatannya. Rahman yang sadar segera bertanya. Dim, lihat apa sih? Sst, diam. Ada hal yang mencurigakan, ucap Diman dengan mata yang masih mengawasi pergerakan sosok misterius itu. Apa? Tanpa berucap, Diman menunjuk dengan kode ke arah sosok tersebut. Rahman seketika paham, ia pun ikut mengawasinya. Tak lama, sosok itu pergi dan tiba-tiba, jeklek. Semua penerangan di tempat tersebut mati seketika membuat semua orang panik, termasuk Salma yang ternyata belum naik ke biang lala. Roni mulai panik.
karena ia berpisah dari Salma. Sebab Salma tadi izin untuk menitipkan boneka kura-kura ke mbak-mbak penjaga tiket. Dengan penerangan yang minim, Roni mulai mencari Salma. "Salma, kamu di mana?" teriak Roni di tengah-tengah kepanikan semua orang. Suasana di pasar malam saat itu benar-benar kacau. Semua orang berebut untuk keluar dari lapangan. Sedangkan di satu sisi, Salma mulai panik. Matanya tidak bisa melihat apapun. Suara orang-orang yang panik membuatnya semakin sesak. Salma punya fobia akan kegelapan, karena ketika ia kecil pernah terkunci di gudang dalam keadaan gelap. "Roni, kamu di mana?" ucap Salma dengan lirih. Dadanya mulai sesak, ia tak sanggup berteriak. "Ayah, Salma takut." Badan Salma mulai lemas. Bahkan ia sudah tidak sanggup menopang tubuhnya. Badannya sudah terduduk di tanah. Air matanya sudah tidak bisa dibendung lagi. "Roni," panggil Salma. Ketika ia samar-samar mendengar suara Roni memanggil namanya. Hingga tak terasa, Salma mulai kehilangan kesadarannya. "Man, itu Pak Roni cari Bu Salma. Buruan kita juga cari," titah Diman. "Gimana mau cari, Dim? Ini gelap," balas Rahman. "Cek pakai senter HP. Buruan, aku coba minta bantuan sama ajudan yang lain." Rahman segera membuka senter HP-nya, sedang Diman menghubungi ajudan Roni yang lain. Roni mulai kebingungan. Ia terus memanggil nama Salma, namun sama sekali tidak ada yang menyahut. Ceklek. Tiba-tiba lampu penerangan nyala lagi, membuat orang-orang yang panik kembali tenang. Mata Roni melihat sekelilingnya. Alhamdulillah, sudah nyala. Tanpa babi bu, Roni menuju ke tempat penjaga tiket. "Mbak, saya mau nanya. Tadi lihat ada perempuan pakai kacamata, terus pakai jaket warna merah marun bawa boneka kura-kura," tanya Roni. "Lihat mas, tadi di sini. Dia tadi mau nitip boneka, tapi bonekanya belum saya terima karena lampunya mati duluan," terang mbak-mbak itu. Roni mengusap wajahnya kasar. "Setelah itu, mbaknya nggak lihat lagi?" "Nggak mas, soalnya semuanya panik, jadi saya nggak tahu di mana perempuan itu." Wajah khawatir sangat terlihat jelas. "Salma, kamu di mana?" batin Roni. Rahman dan Diman segera menghampiri Roni. "Pak Roni, maaf, bagaimana dengan Bu Salma?" tanya Diman yang melihat Roni sendirian. "Salma hilang, saya kepisah sama dia." Rahman dan Diam terkejut. "Saya minta ke kalian berdua, telusuri semua tempat yang ada di sini. Saya nggak mau tahu Salma harus ketemu," titah Roni dengan tegas. Tanpa membantah, Diman dan Rahman melakukan apa yang diperintah oleh Roni. Roni pun ikut mencari Salma. Ia menyusuri semua tempat yang tidak jauh dari area biang lala. "Sal, kamu di mana?" Mata Roni tak sengaja menatap boneka kura-kura yang tergeletak di tanah. Dengan cepat, Roni menghampiri boneka itu. "Ini kan boneka kura-kura Salma." Roni menengok kanan kiri, memastikan apakah Salma di tempat itu. Seorang perempuan terlihat terikat di atas kursi. Matanya mulai bergerak membuka kelopaknya. Ia menyesuaikan cahaya lampu yang masuk ke matanya. Sampai penglihatannya berfungsi dengan sempurna setelahnya, ia mampu kembali melihat sekelilingnya. Wah, ternyata gadis ini. Apakah masih gadis? Sudah bangun. Hahaha. Ucap seseorang yang perempuan tersebut tidak kenal. Sosok itu terlihat memutari posisinya. Salma Reina Salsabila. Perempuan yang baru saja menyandang status menjadi istri bupati. Bagaimana? Senang bukan? Salma tersadar jika ia sedang diculik. "Siapa kamu?" seloroh Salma. "Eits, santai dulu. Jangan marah-marah. Cantik gini kenapa suka marah-marah?" balas sosok itu. Salma yakini sosok itu adalah seorang laki-laki, terdengar dari suaranya. Namun Salma tidak tahu bagaimana wajahnya, karena ditutupi masker dan kacamata. "Lepas, aku mau pulang," teriak Salma.
Keras juga suaramu itu. Tapi bagaimana kalau suaramu itu lebih baik dirubah menjadi suara lembut yang mengenakan? Ucap laki-laki itu sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Salma. Seketika Salma menendang kaki laki-laki tersebut. Laki-laki itu tampak meringis. Besar juga tenagamu. Lepasin aku gak takut sama kamu. Buruan, teriak Salma lagi membuat laki-laki itu menutup telinganya. Berisik, bentak laki-laki itu membuat Salma terdiam. Lalu laki-laki itu mengambil kursi dan duduk di depan Salma. Nafas Salma tampak memburu. Dari wajahnya Salma tidak menunjukkan rasa takut meski sebenarnya ia ingin menangis. Sebenarnya saya tidak ingin menculikmu. Tapi karena saya baik. Baik dari mana? Orang baik gak ada yang menculik orang. Kalau kamu jual aku, juga gak akan laku. Seloroh Salma penuh emosi. Wes, santai dulu. Saya hanya ingin memberimu surat peringatan. Ini, ucap laki-laki itu sambil memberikan sebuah surat. Cek, kamu bodoh. Hardik Salma membuat laki-laki itu terkejut. Kamu bilang saya bodoh? Iya, gimana gak bodoh? Kamu kasih aku surat tapi tanganku masih diikat. Gimana caranya aku ngambil surat itu? Seloroh Salma membuat laki-laki itu tersadar. IQ-nya berapa sih? Celetuk Salma ketika laki-laki itu melepas ikatannya. Tidak perlu membahas IQ saya. Ini suratnya kamu terima. Sal, kamu di mana? Ya Allah, hamba harus cari istri hamba kemana lagi? Hamba mohon petunjukmu. Roni berdoa dalam hati. Ia sudah bertanya ke semua orang yang ada di sana. Dari semula ramai hingga sekarang mulai sepi. Namun nyatanya tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan Salma. Roni pun telah mengerahkan semua ajudan serta asistennya untuk mencari Salma. Sebuah panggilan masuk ke HP-nya. Iya Ricky, bagaimana? Bu Salma sudah ketemu? Tanya Roni tanpa basa-basi. Ini Pak Roni, saya mau memberitahu. Saya telah menemui kecurigaan di satu bangunan yang tidak jauh dari pasar malam. Saya mendengar suara orang yang mirip dengan Bu Salma. Mungkin Pak Roni bisa menuju ke sini, ucap Ricky memberikan laporan. Oke, kamu bisa kirim lokasinya. Saya menuju ke sana. Tanpa berpikir, Roni langsung menuju ke lokasi setelah Ricky men-Sherlock posisinya. Mas Adi, buat kaget aja. Tiba-tiba muncul. Ucap Ryan yang terkejut karena Adi tiba-tiba masuk ke kamarnya. Kamu tidur? Tanya Adi. Pertanyaan macam apa itu? Kau lihat aku masih melek. Itu apakah artinya aku sedang tidur? Balas Ryan sedikit kesal. Santai dong, kamu lama-lama mirip Mas Roni. Suka sekali emosi. Kalau berhadapan sama Mas Adi sih memang seperti itu. Adi menghembuskan nafas panjang. Mas Adi ngapain kesini? Tanya Ryan membuat Adi ingat tujuannya ke kamar adiknya. Oh iya, aku baru ingat. Kemarin aku ketemu sama Mbak Nadia. Terus, dengerin dulu. Terus dia ngomong sama aku, kalau dia gak akan melepaskan Mas Roni begitu saja. Bahkan dia terang-terangan ngomong kalau dia akan merebut Mas Roni dari Mbak Salma. Terang Adi membuat Ryan terkejut. Serius Mas? Tanya Ryan. Adi mengangguk yakin. Iya Ray, mana mungkin aku bohong. Sekarang yang aku pikirkan itu keselamatannya Mbak Salma. Mbak Nadia itu orangnya sangat ambisius. Dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, sekalipun dengan cara yang kotor. Berarti, sekarang keselamatan Mbak Salma sangat dipertaruhkan. Kita harus bicara sama Mas Roni, usul Ryan. Tapi apa Mas Roni percaya? Kenapa Mas Adi tanya seperti itu? Aku yakin Mas Roni percaya. Masalahnya Ray, Mas Roni itu masih ada rasa cinta ke Mbak Nadia. Selama mereka bersama, Mbak Nadia selalu menunjukkan sisi baiknya. Aku rasa Mas Roni tidak akan percaya begitu saja. Jelas Adi akan kekhawatirannya. Terus kalau kita nggak cerita ke Mas Roni, gimana sama Mbak Salma? Kamu mau Mbak Salma diculik?
Atau paling parah nyawanya dihilangkan. Jaga bicaramu. Jangan mikir kayak gitu. Tegur Adi mendengar kalimat terakhir Ryan. Ya terus gimana mas? Adi mulai berpikir. Lalu ia membisikkan sesuatu kepada Ryan. Ryan tampak mengangguk.